Di penjara Benwater, Colorado, terdapat seorang napi bernama Ray Breslin yang dikenal berbahaya sebab ia selalu bisa meloloskan diri meski dikurung di penjara terketat di dunia. Hampir semua jeruji besi pernah ia bobol tanpa kesulitan yang bermakna. Identitasnya pun selalu dirahasiakan dengan terus-menerus mengganti nama. Namun bagaimana semuanya bermula? Beginilah kisahnya. Film dimulai dengan menampilkan Breslin yang sedang menyusun rencana. Tetangga selnya kemudian memperingati agar Breslin bersiaga, sebab besok sekelompok tahanan akan mengeroyoknya tanpa iba. Namun Breslin menanggapi dengan santai seolah sudah mengetahuinya. Ketika jam lapangan tiba, beberapa napi tampak mengeluarkan senjata. Breslin yang sudah siap lantas lebih dulu maju dan langsung melumpuhkan lawan-lawannya. Para sipir pun berdatangan dan memerintah semua napi bertiarap segera. Akibat kejadian tersebut, Breslin harus menerima hukuman dengan dipindahkan ke sel pengasingan. Sembari berjalan, ia mengamati detail ruangan sambil menyusun perencanaan, mulai dari jumlah para petugas hingga alat yang mereka gunakan. Selama berhari-hari setelahnya, Breslin tak henti mengkalkulasi setiap kemungkinan. Ia kemudian sadar bahwa para petugas punya kebiasaan merokok di luar. Hal tersebut akan sangat berguna bagi rencananya yang makin matang. Setelah menerima makan siang, Breslin menggulung tisu menjadi gumpalan. Ia kemudian juga menyobek bungkus susu dengan penuh ketelitian. Hingga akhirnya di waktu yang ditentukan, Breslin yang dikembalikan ke dalam sel lantas menanyakan jam. Ia kemudian mulai berhitung bersamaan dengan para petugas yang bersantai di luar. Sementara itu, seorang wanita baru saja tiba di parkiran. Sesaat berselang mobilnya pun meledak dan menimbulkan kepanikan. Para sipir lantas segera bergerak untuk memeriksa keadaan. Namun rupanya Breslin telah menghilang dari sel pengasingan. Tanpa ada yang sadar, Breslin keluar dari mobil pemadam lalu berpindah kendaraan. Akhirnya ia pun berhasil kabur dengan menggunakan kecerdasan. Di mobil tersebut, Breslin rupanya dijemput oleh kedua rekannya. Mereka ternyata memang bekerja sama dalam rangka membobol penjara. Setelahnya, Breslin diturunkan di pinggir jalan lalu segera menghubungi seseorang. Mobil polisi kemudian berdatangan, yang mana Breslin lantas menyerahkan diri tanpa perlawanan. Sesaat berselang seorang lelaki datang dan memberi penjelasan kepada pihak kepolisian. Di kantor polisi setelahnya, kepala sipir menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Seorang lelaki bernama Lester yang adalah manajer Breslin lantas memperkenalkan diri bahwa mereka merupakan agensi keamanan yang disewa oleh negara untuk menguji penjara, yang mana hampir semuanya pernah Breslin bobol agar bisa diperbaiki kelemahannya. Sang kepala sipir kemudian menanyakan bagaimana caranya keluar. Breslin menjelaskan bahwa terdapat 3 hal yang harus diperhatikan, yakni tata ruang, rutinitas, dan bantuan. Di penjara Benwater, kelemahan utamanya terletak pada ruang pengasingan yang bersebelahan dengan pemadam. Para sipir juga punya kebiasaan merokok selama 7 menit di luar. Dengan demikian, yang ia perlukan selanjutnya adalah kode dari pintu sel tahanan. Untuk mengetahuinya, Breslin menggunakan lapisan bungkus susu yang ditempel ke papan tombol angka. Kemudian segera bergerak ke ruang pemadam setelah pintu terbuka saat penjaga tidak ada. Dengan bantuan pengalihan, Breslin akhirnya berpindah kendaraan secepatnya. Sang kepala sipir pun hanya bisa heran atas kecerdasan Breslin membobol penjaranya. Beberapa hari kemudian, Breslin kembali ke kantor setelah 6 bulan bertugas dalam tahanan. Kali ini mereka kedatangan tamu bernama Jessica Meyer dari Badan Intelijen Nasional. Jessica berkata bahwa ia ingin agar Breslin menguji sebuah penjara, yang mana lokasinya dirahasiakan sebab dikhususkan untuk tahanan politik lintas negara. Jessica siap membayar berapapun asal Breslin bersedia. Namun dengan satu persyaratan, yakni tidak boleh ada bantuan dari rekan-rekannya. Artinya Breslin tidak akan bisa berkomunikasi dengan dunia luar sampai bisa bebas dari sana. Menyadari resiko yang terlalu besar, Abigail tampak sangat keberatan. Begitu pula dengan Hush yang tidak mau mempertaruhkan keselamatan sang rekan, sebab penjara tersebut tidak resmi dan tanpa perlindungan hukum internasional. Namun terlepas dari kekhawatiran mereka, Breslin menyatakan bersedia. Jessica pun memberikan titik lokasi dan waktu penjemputannya. Saat waktu yang ditentukan tiba, Abigail dan Hush membacakan identitas baru Breslin di penjara. Mereka juga menanamkan chip GPS di lengannya secara rahasia. Dan yang paling penting adalah kode evakuasi jika terjadi sesuatu di luar rencana.
Sesaat berselang, Breslin pamit dari kejauhan. Sebuah mobil kemudian datang dan menyetrumnya dengan kasar. Chip GPS-nya lantas juga dicongkel hingga Breslin jatuh pingsan. Dalam keadaan setengah sadar, Breslin menyaksikan tahanan lain ditusuk dengan pisau. Ia kemudian dijatuhkan dari helikopter yang sedang terbang. Breslin pun segera disuntik agar kembali ke dalam kegelapan. Ketika tersadar, Breslin sudah berada di penjara barunya, yang rupanya setiap sel dibuat tidak biasa dengan menggunakan kaca. Ratusan napi yang ditahan dijaga sangat ketat oleh banyak penjaga bersenjata. Mereka juga diawasi dengan bola kamera yang memantau setiap gerak-gerik apapun saja. Sesaat kemudian, Breslin dibawa ke ruang interogasi. Sang kepala sipir bernama Hobbs memperkenalkan diri. Breslin yang curiga lantas membacakan kode evakuasinya agar dibebaskan. Namun Hobbs berkata bahwa siapapun yang masuk tidak akan pernah dibiarkan keluar. Dari sel masing-masing, para napi digiring ke koridor melalui tangga. Breslin berusaha menghafal detail ruangan penjara yang tak biasa, hingga kemudian tiba di lantai dasar yang mengumpulkan semua napi bersama. Tak lama berselang, seorang tahanan diseret oleh para penjaga ke tengah lapangan. Setelah dihajar, ia pun ditinggalkan begitu saja tanpa pertolongan. Sementara itu, Breslin tiba-tiba diserang oleh sekelompok senior penjara. Untungnya mereka segera dihentikan oleh seorang lelaki paruh baya. Ia bernama Emil Rothmeyer yang lantas mengajak Breslin berkenalan. Namun Breslin menolak karena tak ingin identitasnya terbongkar. Di kantornya, Hobbs didatangi oleh bawahannya. Ia bernama Drake yang adalah kepala penjaga. Hobbs kemudian menegur Drake karena telah bertindak tanpa perintahnya, yakni membunuh tahanan di dalam helikopter saat perjalanan menuju penjara. Oleh karenanya, gaji Drake akan dipotong sesuai dengan nilai napi yang dibunuhnya. Keesokan harinya, Breslin mulai mempelajari desain ruangan. Tindak tanduknya diperhatikan oleh Emil dari kejauhan. Saat berkumpul di lapangan, Emil kembali mendekati Breslin dan menawarkan bantuan. Ia juga menjelaskan bahwa di sini hanya para muslim yang taat menjalani kewajiban. Hingga berhari-hari kemudian, Breslin terus melakukan pengamatan. Namun ia butuh ke ruang pengasingan untuk memahami lebih dalam. Mendengar hal tersebut, Emil lantas langsung memukul Breslin di tengah lapangan. Keduanya pun saling menghajar hingga penjaga berdatangan. Tanpa menunggu lama, keduanya segera dijebloskan ke ruang pengasingan. Sebuah lampu super terang pun dihidupkan membuat keduanya silau dan kepanasan. Sementara itu di kantor mereka, Abigail dan Hush masih tidak menemukan lokasi Breslin berada. Hal tersebut membuat keduanya khawatir karena takut Breslin kenapa-napa. Oleh karenanya, mereka memaksa Lester agar menghubungi Jessica di kantor Badan Intelijen Negara. Setelah habis masa pengasingan, dokter didatangkan untuk memeriksa kesehatan. Breslin lantas berkata bahwa dokter seharusnya tidak terlibat ke dalam kegiatan ilegal. Sang dokter yang merasa tersindir tidak bisa memberi jawaban. Breslin pun menanyakan lokasi penjara ini berada. Namun sang dokter hanya diam lalu pergi dari sana. Kembali ke lapangan, Breslin masih belum mendapat petunjuk apa-apa. Namun ia punya rencana dan meminta Emil agar mencarikan piringan logam untuknya. Emil yang menyanggupi pun segera menitip pesan untuk Hobbs melalui penjaga. Setelahnya, Emil sudah berada di ruang interogasi. Hobbs langsung menanyakan keberadaan bosnya bernama Victor Mannheim yang adalah buronan polisi, yang mana Emil merupakan mantan tangan kanannya dalam pemberontakan komunisme untuk revolusi. Namun dengan santai, Emil malah mengulur waktu sehingga membuat Hobbs kesal. Ia lantas memerintah para penjaga untuk melakukan penyiksaan. Kesempatan tersebut pun Emil manfaatkan untuk mengambil penutup saluran. Setelah mendapat apa yang dibutuhkan, Breslin menjelaskan rencana selanjutnya. Ia berkata bahwa penjara ini kemungkinan besar dibangun di bawah tanah. Itulah sebabnya arsitekturnya bermodel vertikal dan udaranya terasa basah. Oleh karenanya, satu-satunya jalan keluar adalah naik ke permukaan, yakni dengan kembali ke ruang isolasi, sebab di bawah lantainya terdapat saluran. Tanpa menunggu lama, Emil langsung mendekati Javed yang adalah ketua muslim di sana. Ia lantas menghina ibunya sehingga keributan terjadi begitu saja. Para penjaga kemudian berdatangan dan menjebloskan mereka. Ketika lampu dihidupkan, Breslin segera memanaskan paku lantai. Dari monitor, Hobbs mengawasi para napi dengan penuh kesiagaan. Setelah semua paku terlepas, Emil pura-pura berteriak kesakitan untuk menarik perhatian. Breslin pun menutup CCTV dan secepatnya turun secara diam-diam. Melihat Emil meracau, Hobbs yang kesal lantas pergi menuju ruang pengasingan. Seorang pengawas melaporkan CCTV yang mati agar di-restart ulang.
Setibanya di bawah, Breslin berusaha membuka pintu namun tak bisa. Ia lantas mencari jalan lain dengan menaiki saluran air yang mengarah ke atasnya. Sementara Emil terus bicara bagai orang gila agar Hobbs tidak curiga. Namun sesaat berselang, Breslin tak sengaja memutus kabel dan menimbulkan kebocoran. Ia lantas bergegas naik dan membuka pintu menuju permukaan. Yang ternyata ia mendapati dirinya berada di atas kapal di tengah lautan. Itu artinya penjara ini terus bergerak sehingga lokasinya tidak bisa dipastikan. Setelah Emil tenang, Hobbs kembali menutup pintu selnya. Breslin kemudian turun namun terhempas dan terjatuh tanpa sengaja. Air yang menggenang lantas memancing alarm membunyikan bahaya. Para penjaga pun segera mengevakuasi para tahanan dari sel mereka. Dengan penuh tenaga, Breslin akhirnya berhasil kembali ke dalam sel dan menutup lubang lantai. Pintu selnya kemudian dibuka dan ia pun diseret keluar. Di kantornya, Lester berusaha meyakinkan anak buahnya agar tenang. Ia berkata bahwa Breslin akan pasti ia usahakan agar segera dibebaskan. Sedangkan Hobbs yang memeriksa sel pengasingan lantas menemukan kejanggalan. Beberapa paku berkarat tampak tercabut dan tergeletak di lantai. Menyadari siapa pelakunya, Hobbs kemudian menghubungi relasinya, yang tidak lain adalah Lester yang telah menjebloskan Breslin dengan sengaja. Hobbs lantas mengeluhkan Breslin yang mengancam keamanan penjara. Namun Lester meminta agar Breslin tetap dikurung karena seseorang telah membayar mahal untuknya. Selain itu, Hobbs diperintah melakukan sesuatu agar Emil mau membongkar lokasi bosnya. Sebab hanya dia yang tahu di mana sang buronan berada. Hobbs yang sadar akan kedekatan Emil dan Breslin lantas mengutus Drake untuk menekan semangat hidup mereka. Sejak saat itu, Breslin setiap hari didatangi oleh Drake untuk disiksa. Ia tidak dibiarkan punya kesempatan untuk tenang dan menyusun rencana. Breslin pun berkali-kali harus diobati oleh sang dokter agar tetap hidup dalam derita. Setiap kesempatan berdua, Emil hanya bisa menyemangati rekannya. Ia berkata bahwa mereka tidak boleh mati sia-sia. Di sisi lain, Abigail dan Hush tak henti melakukan pelacakan, hingga akhirnya mereka mendapat sedikit informasi intelijen soal penjara di tengah lautan. Setelah mengetahui bahwa penjara ini berada di dalam kapal, Breslin kemudian menganalisis rutinitas para penjaga dalam pengawasan. Kebiasaan mereka bisa menjadi petunjuk waktu antara siang dan malam. Kini yang perlu dilakukan adalah mengetahui kemana kapal sedang berlayar. Untuk itu Breslin harus bertemu sang dokter untuk meminta bantuan. Demi kelancaran rencana, Emil lantas menusuk paha Breslin dengan pisau, sehingga ia kemudian dibawa oleh para penjaga ke ruang pengobatan. Sayangnya sang dokter tak mau bicara karena takut terancam. Breslin lantas menjatuhkan diri seolah kesakitan, lalu mengambil beberapa kertas secara diam-diam. Oleh sebab cara pertama gagal, keduanya beralih ke rencana selanjutnya, yang mana Breslin membuat alat pengukur derajat dengan bahan sederhana. Alat tersebut bisa menunjukkan lokasi mereka dengan cara mengukur bintang di cakrawala. Melihat keduanya masih sering bersama, Hobbs lantas menginstruksikan perintah kepada para penjaga. Breslin kemudian dipindahkan ke sel yang berbeda untuk memisahkannya. Hobbs berkata bahwa sejak sekarang, ia tidak akan lagi diperbolehkan ke lapangan. Breslin yang tak mau rencananya gagal lantas menawarkan kesepakatan. Ia berkata bahwa Emil sudah sangat mempercayainya sebagai teman, sehingga lokasi keberadaan Victor dengan mudah bisa ia dapatkan. Sekembalinya ke lapangan, Breslin memberitahu situasinya. Ia lantas meminta Emil untuk mengajak Javed agar bekerja sama. Sembari menyusun strategi, Breslin setiap hari melaporkan cerita karangannya. Sedangkan Emil mulai mendekati Javed agar ikut ke dalam rencana. Beberapa hari kemudian, Javed sudah berada di dalam ruang interogasi. Ia melaporkan bahwa sekelompok napi berencana meloloskan diri. Namun ia tidak mau bicara lebih jauh jika Hobbs tidak mengabulkan permintaannya. Javed berkata bahwa ia ingin sholat dan berdoa sambil melihat langit terbuka. Hari itu saat malam tiba, Javed akhirnya bisa melihat langit malam. Ia kemudian bersujud dan mempersiapkan alat pengukur bintang. Ketika keadaan aman, ia lantas mengarahkan alatnya secara diam-diam. Setelah menyerahkan hasilnya, Breslin mengingat kembali semua hukum geofisika, yang mana akhirnya ia berkesimpulan bahwa mereka sedang berada di Samudra Atlantik Utara, tepatnya di lepas pantai Maroko atau di dekat ibu kota Casablanca. Mendengar hal tersebut, Emil lantas berkata bahwa ia punya kenalan yang bisa memberi bantuan. Masalahnya sekarang adalah bagaimana mengirim pesan ke dunia luar. Dengan permainan psikologis, Breslin kembali menemui sang dokter di ruang pengobatan. Ia lantas mempertanyakan moralnya sebab terlibat ke dalam dunia ilegal.
Pernyataan Breslin rupanya membuat sang dokter merasa berdosa. Ia yang kepikiran kemudian membaca kembali sumpah profesi di bukunya. Keesokannya, sang dokter berkata bahwa ini semua ia lakukan karena terpaksa. Ia pun sebenarnya ingin berhenti, namun tak bisa. Akhirnya sang dokter menawarkan diri untuk sedikit membantunya. Malam itu, Breslin mengeksekusi strategi terakhirnya. Ia memberi laporan palsu kepada Hobbs bahwa bos Emil alias Victor bersembunyi di Bulgaria. Begitu pula dengan Javed yang melapor bahwa Breslin berencana kabur saat pagi tiba. Sedangkan sang dokter mulai mengetik pesan bantuan kepada seseorang di Casablanca. Setelah mengirim pasukan ke Bulgaria, Hobbs segera memerintah para penjaga agar bersiaga. Ia lantas juga menerjemahkan kode Breslin yang menyebarkan pesan melalui ketukan jendela. Ketika pagi tiba, Javed pun segera memulai keributan. Semua napi saling berkelahi, membuat para penjaga kewalahan. Hobbs mengawasi dengan panik, menyadari kekacauan yang membesar. Para penjaga menembakkan gas air mata untuk menenangkan keadaan. Sementara itu, ketiganya secepatnya menaiki tangga dan melumpuhkan para penjaga. Mereka punya 11 menit tersisa sebelum bala bantuan tiba. Breslin kemudian merusak CCTV agar pergerakan mereka tidak terbaca. Dari layar, Hobbs menyaksikan dengan marah atas aksi mereka. Tanpa menunggu lama, ketiganya segera menaiki tangga menuju permukaan. Namun Hobbs lantas memerintah agar memblokade semua jalan. Semua pintu menjadi terkunci sehingga mereka tak bisa keluar. Dalam 8 menit tersisa, sebuah helikopter berangkat dari Casablanca. Hobbs memerintah Drake dan para penjaga mencegat ketiganya. Breslin kemudian memimpin keduanya menuju ruang kontrol untuk mematikan sistem keamanan. Namun para penjaga lantas berdatangan dan melesatkan serangan, yang mana Javed rupanya tertembak sehingga harus dipapah mencari persembunyian. Drake memerintah anak buahnya mendobrak pintu sementara ia akan memutari ruangan. Breslin kemudian tersadar bahwa ketiganya dilacak oleh pendeteksi gerakan. Melihat luka Javed yang parah, Breslin tak mungkin membawanya ke lantai dasar. Oleh karenanya keduanya diminta bersiap di tangga sementara ia pergi sendirian. Ketika Breslin pergi, Javed rupanya menolak untuk digendong oleh Emil menaiki tangga. Kondisinya yang tak mungkin diselamatkan membuatnya bertekad untuk berkorban nyawa. Sementara itu, helikopter bantuan masih belum menemukan posisi kapal, padahal waktu yang tersisa sudah tinggal sebentar. Dengan penuh keberanian, Javed kemudian menembaki penjaga yang berdatangan, hingga akhirnya ia berkali-kali tertembak dan terjatuh ke lantai. Hobbs yang tiba lantas mengakhiri nyawanya tanpa ampunan. Di lantai dasar, Drake berusaha memburu Breslin yang berlari. Keduanya kemudian saling menyerang dan berkelahi. Namun Breslin berhasil dihempaskan dan dihajar habis-habisan. Untungnya ia segera bangkit dan balik melawan. Hingga akhirnya Drake didorong jatuh dari tangga hingga meninggal. Breslin lantas kembali bergerak menuju ruang mesin kapal. Ia mematikan semua aliran listrik sehingga sistem keamanan menjadi gagal. Emil pun berhasil membuka pintu menuju permukaan. Bersamaan dengan itu, helikopter bantuan kemudian tiba dan menembaki para awak dan nahkoda. Emil lantas segera berlari menuju kendaraan penjemputnya. Namun para penjaga berdatangan dari berbagai sisi dan mengepung mereka. Para pilot pun berusaha melindungi Emil sambil menembaki lawan-lawannya. Di ruang mesin, Hobbs telah datang sehingga Breslin tidak mungkin bisa keluar. Ia kemudian mengubah rencana dengan mencari persembunyian. Emil yang berlari akhirnya berhasil sampai ke helikopternya. Ia lantas mengambil alih senapan mesin dan mulai menghabisi semua penjaga. Selagi Breslin bersembunyi di dalam tangki air, Hobbs menelusuri setiap sudut ruangan. Ia memerintah Breslin menunjukkan diri karena sudah tidak mungkin lolos dari kematian. Sedangkan Emil mulai kewalahan menahan para penjaga dan tak mungkin menunggu lebih lama, sehingga ia terpaksa menerbangkan helikopter dan merelakan rekannya. Ketika listrik kembali normal, sistem keamanan lantas segera diaktifkan. Hal tersebut membuat tangki dipenuhi air untuk diisi ulang. Sesaat berselang Breslin kemudian ikut terbuang ke dalam lautan. Emil pun segera menurunkan helikopter untuk melakukan penyelamatan. Sementara itu, Hobbs yang tersadar langsung pergi ke geladak dan mulai menembaki mereka. Breslin berusaha menaiki tali tangga dan meminta senjata. Hobbs kemudian berhasil mengenai Emil, namun pelurunya sudah tak tersisa.
Menyadari hal tersebut, Breslin lantas menyasar tangki bahan bakar, hingga akhirnya kapal pun meledak menciptakan api yang besar. Setibanya di pantai Casablanca, sebuah mobil kemudian mendekati keduanya. Seorang wanita lantas dipersilahkan yang ternyata adalah Jessica. Ia rupanya adalah putri Emil sekaligus mata-mata di lembaga intelijen negara. Emil sendiri sebenarnya adalah Victor Mannheim yang memalsukan namanya. Mendengar hal tersebut, Breslin benar-benar tak menyangka. Jessica lantas mengungkapkan fakta bahwa Lester telah mengkhianati mereka, yakni dengan berpihak kepada petinggi negara yang menghendaki Breslin dikurung selamanya. Beberapa hari kemudian, Abigail memberitahu Breslin bahwa Lester telah menghilang. Untungnya keberadaannya berhasil dilacak dan harus segera dibereskan. Di sebuah parkiran, Lester yang memasuki mobil lantas dibius hingga pingsan. Ketika tersadar, ia sudah berada di dalam kontainer di sebuah kapal.